Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi kalimatil mu'tasimina wa maqalatil mutaharrizin. Wa na'udzu billahi ta'ala min jawril jairin wa kaidil hasidin wa baghil zalimin wa nahmaduhu fawqa hamdil hamidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, kawan-kawan yang turut hadir pada malam yang berbahagia ini di kediaman kami. Sedikit saya ungkapkan tentang apa sesungguhnya atau bagaimana sesungguhnya pujian atau pujaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai tanda cinta, sebagai tanda ekspresi cinta kita kepada beliau. Di antara umat Islam itu ketika melakukan, biasanya di dalam pedusunan atau perkampungan, ketika melakukan mengadakan pesta pernikahan misalnya, ada di malam itu satu sesi acara, yaitu namanya malam pacar, malam puncak. Itu istilah Bugis malam mepaci. Dan serangkaian acara pada malam itu dilantunkan beberapa syair pujian kepada Rasulullah SAW. Itu biasa termuat dalam kitab Majmu' Maulidul Rasulullah Muhammad SAW. Antara lain misalnya lantunan syair itu begini, saya coba membawakannya. Ya, mohon maaf kalau lagunya agak ini. Assalamun ala haika sahayna ngal angai ambiya ahi assalamun ala. Nah itu. Ini biasa kalau kalangan Bugis, suku Bugis biasa membawakan ini, syair-syair ini, pujian kepada Rasulullah SAW. Dan sebetulnya kalimat itu berbunyi begini. Assalamu alayka ya Zainal Anbiya'i. Nah, lalu kemudian disyairkan atau diberikan nada tertentu, diberikan style nada tertentu sehingga berbunyi seperti yang saya bawakan tadi. Nah, mengapa begitu? Salah satu alasannya mereka itu mengekspresikan sebuah cinta, pujaan dan pujian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mencoba dulu membuka sebuah ulasan seorang yang cukup terkenal di tahun 2009. Nah, yaitu ulasan dari ini Sulaiman Al-Kumai. Ini dengan judul bukunya ini Ekspresikan Cintamu. Ini belajar dari kecerdasan 99 nama Nabi. Dan ini bestseller, saudara-saudara, di tahun 2006. Iya. Apa ekspresi cinta kepada Rasulullah menurut Sulaiman Al-Kumai? Di sini dinyatakan dalam bukunya. Saya bacakan saja. Itu dikutip di Maulidut Tibai. Ya. Nah, di sini dinyatakan binatang dab beriman kepadanya dan pohon-pohon memberikan salam kepadanya. Batu-batu mengucapkan sesuatu kepadanya dan batang korma meratapinya bagaikan ratapan orang yang sedih merintih karena cintanya kepada beliau. Nah, dalam sejarah Islam, rasa cinta yang sangat mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diungkapkan dengan cara yang beraneka ragam. Bagi para pencinta Nabi, ungkapan-ungkapan cinta itu memberikan berkah dan bahkan menjadi obat yang sangat manjur. Al-Busiri misalnya sembuh dari kelumpuhannya berkat mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini dilaporkan bahwa dalam tidurnya Al-Busiri mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Beliau melepaskan jubah burdahnya dan memakaikannya kepada Al-Busiri. Ketika ia bangun dari mimpinya, ia menemukan dirinya sudah sembuh dari penyakitnya. Sebagai tanda syukurnya kepada Allah dan rasa terima kasihnya kepada Nabi, ia menyusun syair burdah yang melukiskan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam syair burdahnya, khususnya bait ke-56, Al-Busiri dengan sangat indah melukiskan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut. Kelembutan hatinya ibarat bunga, keagungannya ibarat bulan purnama, dan keberaniannya ibarat ombak samudra, dan ia ibarat semua waktu yang berkumpul padanya satu titik. Nah, penjelasan berikutnya dari Sulaiman Al-Kumai bahwa pada bulan Rabiul Awal, bulan ketiga Hijriah, sebagai umat Islam termasuk di Indonesia membaca Al-Barzanji Burdah dan Diba merupakan sebuah keharusan. Nah, dalam beberapa kasus, sebenarnya para pembaca kitab-kitab tersebut sama sekali tidak mengerti artinya. Namun ketika bertemu dengan bait-bait tertentu, tidak jarang ada yang menangis. Ini memang cukup unik. Tampaknya, menurut Al-Kumai, keindahan bait syair dan rasa cinta yang mendalam kepada Nabi itu telah menembus batas-batas bahasa. Nah, para pembacanya larut dalam, kalau kita meminjam istilah Rumi, wah itulah yang dimaksud dengan keriangan spiritual. Sehingga mereka seolah-olah berhadapan langsung dengan sang Nabi. Sebetulnya, syair yang saya bawakan pertama tadi banyak memberi makna bahwa sosok Nabi Muhammad SAW adalah sosok Bismizzatil Aliyah, dan beliau adalah mustadirram faidal barakati ala ma analah wa ula. Sehingga dengannya mengejawantah seluruh alam kosmik, baik jin dan pun juga adalah manusia. Beliau adalah hak cipta Tuhan. Ia adalah isim jauhar yang berlaku padanya hak tajalliyat seluruh harakah kulliyat. Proses martabat ini pun melewati beberapa fase ta'ayunat yang berlaku padanya hak tajalliyat seluruh harakat kulliyat. Nah, proses martabat ini pun melewati beberapa fase ta'ayunat hingga kemudian berfase dalam alam al-zillah di dua lautan nur tak bertepi. Nah, dua lautan cahaya itu tiada lain adalah cikal bakal pembawa misi kenabian, dan yang lain adalah pembawa misi imamiyah, pembawa misi kenabian, dan yang lain pembawa misi wilayah atau wali. Nah, pada fase ini keduanya kemudian menta'adif, yang mungkin lebih populer dengan istilah hari alastu. Seluruh ta'ayunat sebagai wujud tasyahud akan seluruh gradasi zat wajibul wujud. Pada dasarnya seluruh alam ta'ayunat ini hakikatnya telah dan siap menerima sumpah pertama. Nah, siap menerima kenyataan sekaligus pernyataan. Nah, ini kita meminjam istilah dari seorang syekh ahlu thariqah, ya, yang mengatakan bahwa istilah itu adalah disebut fu bibai'atil awal fal awal. Pernyataan ini
kemudian diajarkan oleh para syekhul masyayikh yang dalam dunia thariqah itu dikenal dengan Mattarima Baraka. Ya, itu dalam bahasa Bugis disebut dengan Mattarima Baraka. Ya. Akan pentingnya memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupannya sehingga seluruh bentuk ibadah menjadi syarat sampainya kepada al-ma'bud. Dan ini pun kita katakan secara tegas bahwa seluruh proses penciptaan manusia tentu berada dalam lingkaran ubudiyah atau ibadah karena mengisyaratkan dua isim tasykik, yaitu abid dan ma'bud. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.